Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah hari ini saya bisa kembali untuk mencoba menjawab pertanyaan yang sempat ramai di bulan Februari, yang ternyata sampai hari kemarin itu masih ada yang mempertanyakan, yaitu tentang pengajuan kredit kendaraan DP 0%. Bahwa wacana ini diwacanakan oleh pemerintah tentu sebagai bentuk atau upaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi atau perputaran roda ekonomi setelah sempat lambat karena dampak dari pandemik ini. Itu selanjutnya yang sering kita lupa bahwa di dalam DP itu sebenarnya bukan hanya DP ya. Ada yang namanya TDP atau total down payment, bahwa di dalam DP yang selama ini kita kenal itu sebenarnya di dalamnya ada biaya administrasi, ada biaya asuransi, dan ada angsuran pertama. Karenanya kalau kita pengajuan di misalkan 1 tahun tinggal 11 bulan, yang 2 tahun jadi 23 bulan, 3 tahun jadi 35 bulan, karena dalam DP itu udah terakumulasi angsuran pertama, biaya administrasi, dan biaya asuransi. Jadi kalau kita berpikir pengajuan kredit DP 0% berarti kita ajuin kredit, proses ACC, kita terima unit tanpa bayar apapun, menurut saya itu salah. Lalu jadi bukan seperti itu. Tetap ada yang mesti kita keluarin seandainya ada berlaku DP 0% tadi. Yang kedua, kalau kita mau berhitung sebenarnya ada perbedaan antara DP kecil, DP gede, atau apalagi tanpa DP misalkan. Kenapa? Fungsi DP adalah mengurangi pokok hutang, itu fungsinya. Misalkan BIT CPS area Bekasi Raya harga OTR 17 juta. Dengan DP 3 juta, maka pokok OTR ini 17 juta dikurangi 3 juta berarti tinggal 14 juta. Ini yang dikali persen bunga untuk nanti dibagi angsurannya. Jadi kalau tanpa DP atau DP 0%, ya otomatis pokok utang tetap 17 juta dikali persen bunga, tentu hitung-hitungannya nanti akan jauh lebih mahal dibanding dengan menggunakan DP. Itu yang kedua. Yang ketiga, di proses approval atau persetujuan dari leasing ya, ada perbedaan proses approve-nya atau persetujuannya antara DP kecil dengan DP gede. Misalkan untuk berlaku DP 20% atau 25%, tentu akan lebih mudah. Mungkin cukup KTP kakak, tinggal ibarat survei. Begitu. Lalu misalkan untuk DP 15% pun sekarang untuk saat ini kadang kalau mensyaratkan wajib rumah sendiri. Terus ada program DP 12%, DP 12% ya, misalkan BIT bisa DP 2 juta dengan mensyaratkan harus karyawan tetap atau rumah tetap, seperti itu. Artinya apa? Kalau DP minim atau tanpa DP sekalipun, dalam prosesnya
tentu akan lebih sulit dibanding dengan menggunakan DP besar. Seandainya berlaku, tentu harus ini, harus itu ada. Ya misalkan ya seperti sekarang ini, misalkan ada DP 10%, ada DP murah lah. Tapi itu mensyaratkan apa? Si pemohon sudah pernah melakukan kredit di bank yang sama dan historinya bagus atau good RO, istilahnya good repeat ordernya, historinya bagus, baru bisa menggunakan DP mini yaitu 10%. Jadi kalau kita menggunakan DP besar atau DP reguler, misalkan yang sekarang kan normalnya 15%, sebenarnya tidak rugi karena selain angsurannya lebih murah, hitung-hitungan total juga lebih murah, di prosesnya pun lebih mudah dan lebih cepat. Mudah-mudahan apa saya sampaikan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kesehatan, kedamaian, keberkahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.